Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Muhammad Fahril. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Babysitter. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dahulu saat Jakarta belum menjadi kota besar seperti sekarang, Jakarta Utara yang dahulunya merupakan rawa-rawa, hidup seorang wanita dengan anak laki-laki yang baru berusia 3 tahun. Wanita itu hidup di sebuah gubuk kecil yang terpencil, jauh dari kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat takut dan benci melihat keadaannya yang buruk rupa, dengan kulit yang berkudis dan terus mengeluarkan getah bening. Suaminya pergi meninggalkannya begitu saja tanpa ada kabar. Jadilah dia merawat sendiri anaknya dalam keadaan serba kekurangan. Demi menafkahi anaknya, wanita itu mengemis meminta makanan pada orang-orang. Namun kenyataan memang kejam. Tidak ada satupun di antara mereka yang memperdulikannya. Mau tidak mau dia mencari makanan di tempat-tempat pembuangan sampah, berharap mendapatkan makanan sisa yang baru saja dibuang. Begitulah keadaannya setiap hari demi memberi makan anaknya, mengiba dan mengais-ngais sampah. Keadaan anaknya semakin hari semakin memprihatinkan karena tidak cukup gizi yang diterima sang anak. Saat dia pulang membawa makanan sisa, dia mendapati anaknya tengah terlelap. Dia pun membangunkan anaknya untuk makan, namun anaknya hanya diam. Tubuh kurus anak itu diguncang namun tidak juga bangun. Dengan berlinang air mata, wanita itu mendekap anaknya, sakit kehilangan anak yang sangat disayanginya. Belum cukup derita yang dilaluinya sepeninggal suaminya, anaknya pun harus pergi meninggalkan dia selama-lamanya. Sedih, kesal, marah bercampur aduk dalam perasaan wanita itu. Dia marah pada kenyataan yang tidak pernah berpihak padanya. Dia lelah dengan semua derita yang dijalaninya dengan sabar, namun berbuah kesengsaraan. Malam itu, wanita itu terus mendekap anaknya yang sudah tidak bernyawa, seakan tidak rela anaknya mati. Hembusan angin kencang menghantam pintu gubuknya hingga terbuka lebar. Tampak sosok perempuan cantik dengan gaun putih tengah berdiri di depan pintunya. Siapa kau? Tanya wanita itu kaget sambil terus memeluk anaknya. Aku Nyai Ronggowulan. Aku datang untuk membantumu, ujarnya tersenyum. Aku tidak butuh bantuan. Semua orang sama, tidak pernah mau memandang kami, sahut wanita itu. Aku tahu semua derita yang kamu alami. Suamimu yang pergi meninggalkanmu, serta teluh yang kau terima dari orang dekatmu, sampai kau harus menanggung malu. Aku akan membantumu menjadi cantik seperti dahulu. Aku akan membantumu membalaskan dendammu, tawar Nyai Ronggowulan. Dari mana kau tahu semua itu? Tanya wanita itu heran. Adinda, aku mengetahui semua tentangmu melebihi dirimu sendiri, sahutnya menyebutkan nama wanita itu. Apa yang bisa kau bantu? Perlahan Adinda mulai tenang. Aku akan membantumu menjadi cantik seperti dulu dan membalaskan dendammu pada mereka yang mencampakkanmu, ujar Nyai Ronggowulan. Adinda bimbang. Dia masih sedih dengan kepergian anaknya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Adinda angkat bicara. Baik Nyai, apa yang harus aku lakukan? Tanya Adinda. Nyai Ronggowulan pun memberi sebutir batu berwarna hijau terang. Telan batu itu, maka kau akan kembali cantik dan memiliki kekuatan yang mampu membuat semua lelaki tunduk padamu. Tapi dengan syarat,
Nyai Ronggowulan menghentikan omongannya. Apa syaratnya, Nyai? Ujar Adinda tidak sabar. Kau harus memakan daging dan jantung anak berusia 10 tahun ke bawah setiap purnama ke-14, setiap 5 tahun sekali. Karena kecantikan dan kekuatanmu akan pudar setiap 5 tahun jika kau tidak memakan daging anak-anak. Jelas Nyai Ronggowulan. Adinda tercekat mendengar persyaratan itu. Bagaimana mungkin dia memakan daging mentah seorang manusia? Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Adinda menyanggupinya. Baiklah, telan batu itu sekarang, Adinda. Perintah Nyai Ronggowulan. Adinda pun menelan batu itu. Seketika matanya berubah hijau. Mulailah dengan daging anakmu, Adinda, ucap Nyai Ronggowulan, lalu berubah mengerikan. Menampakkan wujud aslinya menjadi manusia setengah buaya dengan wajah yang mengerikan. Matanya besar, taringnya tajam menjulang hingga leher dan matanya. Lidahnya menjulur-julur seperti ular. Adinda yang sudah dirasuki iblis dari batu itu, tanpa perasaan melahap anaknya sendiri. Memakan dengan rakus setiap organ yang dia keluarkan dari tubuh anaknya. Pagi menjelang, Adinda terbangun dan merasakan ada yang menempel di tangan, mulut, dan badannya. Lengket berbau anyir. Adinda tersentak kaget melihat tubuh penuh darah, namun tidak lagi kudis yang menempel di kulitnya. Dia menoleh ke kiri mencari anaknya, dan tidak. Adinda menjerit histeris melihat anaknya yang tinggal tulang tanpa daging. Tersisa juntayan usus di antara tulang itu. Tubuhnya lemas seketika. Perjalananmu baru dimulai, Adinda, terdengar bisikan di telinganya. Rumah yang besar, tidak heran kalau pemiliknya adalah orang yang kaya. Halamannya begitu luas, ditanami tanaman hias yang tertata rapi. Nampak beberapa mobil mewah berjejeran di halaman rumah itu. Tiang-tiang kokoh menjulang tinggi pada rumah berlantai 3 itu. Benar-benar sebuah istana impian. Nyari siapa, Neng? Satpam rumah itu menyapa dengan ramah. Sukiryo, nama yang tertera di atas saku sebelah kanannya. Ah, begini Pak, saya disuruh kepala penyalur pembantu dan baby sister untuk datang kemari. Apa benar ini rumah Pak Suryo? Jawabku seramah mungkin. Oh, baby sister ya. Tadi Tuan sudah pesan sama saya, kalau ada yang datang langsung disuruh masuk saja. Karena kebetulan Tuan sedang di rumah. Silakan masuk, Mbak, sahut Pak Sukiryo. Lalu mengantarku menemui Pak Suryo, seorang konglomerat di kota ini. Permisi Tuan, ini orangnya sudah datang, ucap Pak Sukiryo pada Pak Suryo yang sedang membaca koran di ruang tamunya. Oh, silakan duduk, ucap Pak Suryo mempersilahkanku duduk di kursi yang ada di depannya. Silakan Mbak, Pak Sukiryo menambahkan, lalu kembali ke posnya di dekat pagar pintu masuk rumah itu. Terima kasih Pak, sahutku sebelum dia berlalu. Nama kamu siapa? Pak Suryo membuka pembicaraan. Saya Adinda Mailasari Pak. Berapa usia kamu? 21 tahun Pak. Apa pekerjaan kamu sebelumnya? Babysitter Pak. Kamu siap bekerja di sini? Siap Pak. Baiklah, kalau begitu. Pisumi, Pak Suryo memanggil pembantunya. Dan tidak lama orang yang dipanggil pun datang. Tunjukkan kamar Adinda. Dia babysitter yang akan mengasuh Rangga dan Ringgo. Baik Tuhan, sahut Bisumi, lalu mengantarku menuju kamar pembantu yang ada di bagian belakang rumah itu. Rangga, Ringgo, ayo makan. Hore makan, sahut dua anak kembar itu. 3 bulan di sini, kamu sudah akrab dengannya. Berbeda dengan yang lain yang tidak pernah bertahan lama mengasuh mereka. Sejak kematian ibu mereka, mereka jadi kurang kasih sayang seorang ibu di usia mereka yang masih kecil. Aku harap kamu bisa membantu saya, ujar Pak Suryo sebelum berangkat kerja dan mengantar Rangga dan Ringgo sekolah. Aku sudah 3 bulan di sini. Syukurlah mereka berdua sudah akrab denganku. Tidak seperti awal aku kesini. Mereka tidak mau menerima seorang wanita selain mama mereka. Di usia yang masih 9 tahun, mereka harus kehilangan seorang ibu akibat suatu kecelakaan. Hari ini seperti biasa, rumah semega ini sepi di siang hari. Hanya ada aku, Bisumi, dan Pak Sukiryo di pos depan, dan Bang Ramli tukang kebun.
Di dapur, Bi Sumi tengah menyiapkan menu makan siang. "Wah, baunya enak banget, Bi," celetukku. "Ah, Neng Dinda bisa aja," jawab Bi Sumi. "Bi, kalau boleh tahu, kenapa Tuan Surya belum cari pengganti istrinya? Usia Tuan Surya masih tergolong muda, tampan, mapan, baik lagi." "Tuan Surya itu sayang banget sama istrinya. Dulu keluarga ini bahagia. Nyonya Lisna itu orangnya baik, cantik, istri idaman yang berbakti pada suami. Tapi suatu kecelakaan terjadi hingga merenggut nyawanya. Waktu Tuan Surya dan keluarga pergi berlibur, rem mobil Tuan Surya blong sampai akhirnya menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Rangga, Ringo, dan Tuan Surya selamat. Namun Nyonya mengalami pendarahan hebat di kepalanya. Akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit." Jelas Bi Sumi menerawang tragedi yang menimpa Tuan Surya. Tuan Surya masih belum bisa menerima siapapun untuk menjadi pengganti istrinya. Mungkin tidak akan mencari pengganti. Tuan Surya dan Nyonya Lisna adalah pasangan serasi. Lanjutnya lagi. "Siapa ya, Bi, kira-kira orang yang mau mencelakakan Tuan Surya?" tanyaku menerawang. "Dunia pasti selalu ada orang yang tidak senang dengan kebahagiaan orang lain," jawab Bi Sumi. Suara klakson mobil Tuan Surya terdengar sampai ke dapur. Aku pun membantu Bi Sumi menyelesaikan santapan siang Tuan Surya. "Mbak Dinda," teriak si kembar memasuki rumah. "Wah, udah pulang ya? Gimana sekolahnya?" tanyaku pada mereka berdua. Mereka pun berceloteh menceritakan hari serunya di sekolah. Begitulah mereka sepulang sekolah, dengan antusias menceritakan apa yang mereka alami di sekolah. "Aku tidak bisa menunggu lama lagi. Tubuh ini mulai kembali ke bentuk semula secara perlahan. Waktunya sudah hampir habis." Bi Sumi pulang kampung karena anaknya sakit. Bang Ramli juga izin pulang karena istrinya melahirkan. Tinggallah aku dan Pak Sukiryo kalau siang begini. Inilah waktunya. Tuan Surya mengerang namun mulutnya tersumpal. Rangga dan Ringo pun sudah terikat tidak jauh darinya. Di gudang belakang rumah itu, mereka tersekap. Ruang pengap dengan tumpukan barang-barang bekas. Mereka terikat di pojok ruangan itu. Aku mendekati mereka dan membuka sumpalan di mulut Tuan Surya. "Apa yang kau lakukan, Dinda?" Surya bertanya dengan suara meninggi. "Aku hanya butuh anakmu, Tuan, agar aku tetap awet muda." Tawaku menggelegar. "Apa maksudmu?" "Aku butuh daging balita untuk membuatku selalu awet muda." "Apa yang kau bicarakan?" "Aku akan memakan daging anakmu dan aku akan tetap cantik dan awet muda." "Wanita iblis, cepat lepaskan kami atau aku akan berteriak sampai Pak Sukiryo kesini," ancam Surya. "Sukiryo telah kulenyapkan terlebih dahulu. Kini hanya ada kau, aku, dan anak-anakmu." Aku pun mendekati Ringo terlebih dahulu. Anak itu menatap takut padaku karena aku yang sekarang bukanlah aku yang dulu menyayangi mereka. "Jangan takut sayang, gak akan sakit kok," ujarku memperlihatkan pisau padanya yang siap merenggut nyawanya. "Hentikan!" Jelep. Pisauku sukses bersarang di dada Ringo. Perlahan pisau kuputar dan kucabut jantungnya. "Biadab kau, setan! Tidak kusangka kau wanita iblis. Akan kubunuh kau," kutuk Surya. Aku pun melahap jantung Ringo. Tidak kupedulikan teriakan-teriakan Surya, sedangkan Rangga sudah pingsan di samping mayat Ringo. "Teriaklah sesuka hatimu, Surya. Jantung ini begitu manis. Balita memang lezat dagingnya," ucapku sambil terus melahap jantung Ringo. Kuiris sedikit demi sedikit daging mentah Ringo dan kujejalkan ke mulutku. Kukunya dan kutelan di hadapan Surya. Ceritanya semakin melemah, mungkin sudah kehabisan tenaga. Aku tidak menghiraukannya. Kucongkel kedua mata Ringo dan kutelan bulat-bulat. Nikmat sekali. "Sudah cukup, hentikan!" Terdengar Surya menangis. Merdu sekali tangisannya itu. "Inikah dirimu sebenarnya? Iblis berparas manusia. Bodohnya aku sampai jatuh hati padamu yang ternyata wanita iblis." Lanjutnya lagi. "Aku tidak butuh cinta. Semua laki-laki sama," sautku. Perlahan aku merasa tubuhku kembali muda, padat berisi. Garis-garis wajahku mulai menghilang dan kulit wajahku mengencang.
Aku rasa sudah cukup untuk 5 tahun yang akan datang, ujarku. Mau kemana kau wanita jalang? Seru Surya. Aku pun mendekatinya. Terima kasih atas pujiannya dan juga untuk daging anakmu yang lezat itu. Kenapa tidak kau bunuh saja kami semua? Belum waktunya untuk memati, Surya. Aku pun pergi meninggalkan mereka. Sejenak aku menoleh ke arah Ringgo. Tubuhnya bagian atas tinggal tulang dengan sedikit daging yang menempel. Bibirnya terkoyak karena tadi telah aku kunyah. Matanya bolong karena sudah bersarang di perutku. Aku pergi menembus pekatnya malam itu dengan bersimbah darah, menanti waktu berikutnya untuk mencari mangsa 5 tahun lagi. Kebakaran, kebakaran, kebakaran! Teriak orang-orang sekitar tempat yang terbakar. Suara mobil pemadam menjerit-jerit silih berganti. Air menyembur dari selang pemadam yang berusaha memadamkan si jago merah yang sudah melahap 4 rumah yang berdempetan itu. Perkampungan padat di Lagoa, Jakarta Utara itu baru kali ini terjadi kebakaran. Belum jelas penyebab terjadinya kebakaran itu. 2 buah rumah berhasil dipadamkan apinya. Di lantai atas salah satu rumah tampak sesosok wanita berdiri dengan tenang di balik api. Seorang pemadam pun menyadari ada orang di rumah itu. Dengan berani dia masuk rumah itu dan berhasil menyelamatkan wanita itu. Dari rumah yang hampir terbakar keseluruhan itu, sang wanita tidak menampakkan raut wajah ketakutan akan api. Tubuhnya pun mulus tanpa noda abu. Sang penyelamat tidak menyadari hal itu. Dia membawa wanita itu menjauh dari kobaran api. Wanita itu tersenyum manis, membuat pemadam yang bernama Hendro itu terpukau. Sadar api belum sepenuhnya padam, dia kembali membantu rekan-rekannya. Api pun berhasil ditaklukkan tanpa ada korban jiwa, walau kerugian cukup besar. Wanita tadi masih memperhatikan Hendro dari tempat dia berdiri tadi. Hendro pun menghampirinya. Kau tidak apa-apa, Nona? Tanyanya ramah. Aku tidak apa-apa kok, terima kasih. Tapi aku tidak tahu harus tinggal di mana lagi. Aku tidak punya saudara di sini, ujar wanita itu dengan raut muka sedih. Hendro pun tersentuh hatinya, tidak tega melihat kecantikan wanita itu tergores kesedihan. Siapa namamu, Nona? Tanya Hendro. Adinda Mailasari, Pak, jawab Adinda. Aku Hendro, kamu bisa lihat di bajuku ini. Oh ya, apa pekerjaanmu selama ini? Tanya Hendro. Saya babysitter, Pak, saut Adinda. Kebetulan kami sedang mencari tenaga babysitter. Kami berdua sibuk pada pekerjaan masing-masing, jadi anak kami diasuh oleh pembantu kami. Apa kau bersedia membantu kami? Pinta Hendro. Bisa, Pak. Adinda tersenyum manis pada Hendro, membuat Hendro semakin terpukau. Kalau begitu, kamu ikut saya sekarang, ujar Hendro, lalu membawa Adinda menaiki mobil pemadam yang dibawanya tadi. Gila lo, Ndro, lo kagak takut sama bini lo? Celetuk Selamat rekan kerja Hendro. Dia babysitter, Mat. Kebetulan gue lagi butuh buat ngasuh Naila anak gue, saut Hendro. Loh, itu rumahnya yang kebakar gimana? Tanya Selamat. Itu rumah dikontrakan, Pak, biar pemilik rumah yang menyelesaikan, saut Adinda lembut. Oh begitu, ya udah Ndro, gue bareng Rusi aja baliknya, ucap Selamat langsung menuju ke tempat orang yang dia sebut. Memang waktu itu ada 3 unit mobil pemadam. Mereka pun sampai di rumah Hendro, salah satu komplek perumahan Kelapa Gading. Hendro menyuruh pembantunya yang masih muda bernama Rini untuk menunjukkan kamar Adinda. Istri Hendro kaget saat mengetahui ada wanita sedang bermain dengan Naila yang baru berumur 2 tahun itu. Siapa kamu? Tanya Tania, istri Hendro, agak meninggi karena kaget. Saya Adinda, Nyonya. Saya baru tiba di sini dibawa oleh Pak Hendro, jelas Adinda. Baby sister. Berani sekali Mas Hendro mencari baby sister. Aku tidak butuh seorang baby sister, ujar Tania dalam hati. Tanpa melanjutkan pembicaraan, Tania menelpon suaminya dan menggendong anaknya. Adinda hanya menunduk terdiam. Dia kembali ke kamar yang ditunjukkan Rini tadi. Adinda termenung. Akhirnya dengan berat hati Tania menerima Adinda sebagai baby sister buat anaknya, walau dia masih trauma akan kejadian 5 tahun silam yang menimpa kakaknya. Tidak ada raut wajah manis yang ditunjukkan Tania kepada Adinda,
Tania tidak pernah mau berbicara pada Adinda, sampai-sampai dia lupa siapa nama Adinda sebenarnya. Akhirnya, Tania mengetahui nama asli Adinda dari Rini pembantunya. Tania terkejut mendengar nama Adinda Mailasari, nama yang menghancurkan kehidupan kakaknya dulu. Namun Adinda tidak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Setiap hari Tania selalu menekan Adinda agar dia pergi dari rumahnya. Tania semakin benci karena suaminya terus membela Adinda. Adinda masih bertahan atas tekanan dan cacian yang dilontarkan Tania. Tania selalu mengerjai Adinda tatkala suaminya tidak pulang karena ada urusan di luar kota. Hendro adalah kapten dari pemadam kebakarannya dulu. Kerap kali Adinda tidak diberi makan, disuruh mencuci dan membersihkan rumah yang merupakan tugas Rini. Adinda hanya pasrah menerima semuanya. "Kamu gak apa-apa Adinda?" tanya Rini mendekati Adinda yang sedang termenung di kamarnya. "Gak apa-apa Korin," jawab Adinda sambil tersenyum. Hari Rabu besok aku mau pulang kampung. Kakak aku nikahan dan minta aku menghadirinya. Kamu gak apa-apa kan sendirian?" ujar Rini. "Gak apa-apa Korin," sahutnya masih tersenyum. Rini khawatir pada Adinda akan perlakuan nyonyanya terhadap Adinda. Rinilah yang selalu menemani Adinda jika Adinda tengah termenung. Entah apa yang dipikirkan Adinda, Rini tidak pernah melihat wajah Adinda murung sedikit pun. Hari itu pun tiba, di mana Rini akan pulang kampung dan tinggallah Adinda seorang diri mengerjakan tugas Rini sekaligus mengasuh Naila. Tania semakin menekan Adinda, bahkan sudah bermain fisik, namun Adinda tetap diam. "Belum saatnya, sebentar lagi," ucap sebuah bisikan. Hari Kamis, Tania ada arisan dengan teman-temannya, sedangkan Hendro sedang tidak ada kegiatan. Siang itu Adinda sedang di dapur. "Adinda, bisa kamu buatkan aku kopi?" pinta Hendro. "Baik Pak." Adinda pun segera membuatkan pesanan majikannya. "Kenapa tanganmu Adinda?" tanya Hendro yang melihat luka memar di tangan Adinda. "Oh, ini kemarin saya terpleset di kamar mandi Pak," ujar Adinda berkilah, tidak ingin Hendro mengetahui perbuatan Tania itu. "Oh, lain kali kamu hati-hati ya," ujar Hendro. Hendro pun meminum kopi itu sambil membaca koran. Tidak ada rasa curiga sedikit pun. Naila sedang asik bermain sendiri di sampingnya. Perlahan-lahan Hendro pun mengantuk dan akhirnya tertidur. "Kok perasaan aku tidak enak ya?" batin Tania yang sedang arisan. "Ibu-ibu, saya permisi dulu ya, ada urusan mendadak," pamit Tania. Tania pun segera keluar dan mulai melajukan mobil Jazz merahnya. Tania nampak gelisah, dia merasakan ada hal buruk yang sedang terjadi pada keluarganya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Jalanan tampak tidak begitu ramai malam Jumat itu, lengang. Benar saja, ketika Tania sampai di rumahnya, dia tidak menemukan siapa-siapa, sepi dan pintunya terbuka. Dengan mengendap-endap, Tania menelusuri rumahnya dengan sebilah belati perak yang diambil di lemari pajangan rumahnya. Tidak ada siapa-siapa, sampai dia mendengar suara orang terbekap yang berasal dari belakang rumahnya. Perlahan dia cari asal suara itu, namun itu berasal dari kamar kosong di samping kamar ini. Ceklek. Tania membuka pintu dan alangkah kagetnya dia mendapati suaminya tengah terikat dan mulutnya tersumpal. Di sampingnya seorang wanita menunduk membelakanginya. Wanita itu menoleh seketika. Adinda dengan mulut yang bersimbah darah menyeringai tajam pada Tania. "Biadab kau, apa yang kau lakukan?" bentak Tania. "Aku sedang menyantap anakmu," sahut Adinda dengan tawa yang mengerikan. Dia pun melesat ke arah Tania. "Kau harus mati Tania," lanjutnya lagi. Namun Tania refleks menancapkan belati perak tadi tepat di perut Adinda. "Bajingan kau wanita iblis, rasakan ini." Tania menancapkan belatinya semakin dalam. "Ah!" pekik Adinda, lalu terkapar di lantai ruangan itu. Perlahan-lahan tubuhnya mengeriput. Darah mengalir dari setiap lubang di tubuhnya. Tubuhnya mengering. Bola matanya meloncat dari sarangnya. Adinda terus mengerang mengerikan. Sampai akhirnya tubuhnya mengering dan tinggal tulang.
Ternyata perak itu adalah kelemahan wanita iblis seperti Adinda. Tania histeris melihat anaknya yang sudah tidak utuh lagi. Separuh tubuh anaknya sudah habis digerogoti oleh Adinda. Bola matanya sudah tidak ada lagi. Isi perut anaknya terberai keluar. Tania tidak menyangka kejadian yang menimpa keponakannya Ringo 5 tahun yang lalu akan menimpa anak pertamanya. Dia pun melepaskan suaminya. "Anak kita, Pak," ujar Tania membendung kesedihannya. "Kita ikhlaskan saja, Mah. Sekarang wanita iblis itu sudah tidak ada lagi," sahut Hendro yang juga tidak mampu membendung kesedihannya. Sepasang mata memperhatikan mereka dalam kegelapan. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Rini. Rini sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahan kakaknya. Pestanya tidak terlalu megah, namun meriah karena dihadiri seluruh warga desa Kalirejo yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Tersirat raut bahagia menghiasi senyum mempelainya. Rini turut senang melihat kakaknya menikah. 3 hari sudah berlalu sejak pernikahan itu. Arman dan Retno berbulan madu ke Surabaya. Di rumah tinggal Rini, Siska adiknya yang baru berumur 10 tahun, dan ibunya Sutini. Bapak Rini sudah lama meninggal, sehingga Rini mau tidak mau merantau ke Jakarta demi menghidupi adik dan ibunya, sedangkan Mas Arman tidak pernah membantunya. Walau begitu, ibunya tidak pernah marah pada Arman, lelaki satu-satunya itu. "Duk, kapan kamu balik kerja di Jakarta?" tanya ibunya dengan logat Jawa yang kental. "Seminggu lagi, Bu. Rini mau istirahat dulu," sahut Rini lembut. Malam itu mereka tengah berbincang di teras rumah. Desa itu selalu sepi jika malam menjelang. Tidak seperti di kota yang selalu hidup 24 jam. Di sini pukul 8 malam saja sudah lengang, tidak ada yang berkeliaran malam. Bu Sutini pun beranjak masuk ke kamar untuk beristirahat, disusul Siska. Rini masih termenung di teras rumahnya. Entah kenapa, pikirannya tertuju pada Adinda. Perasaannya tidak tenang, khawatir akan nasib Adinda. Rini belum tahu siapa Adinda sebenarnya. Tidak lama, kantuk pun menyerang Rini. Dia pun beranjak menuju kamar dan tidur. "Rini, tolong aku," ujar Adinda melambaikan tangannya. "Kamu kenapa, Adinda?" tanya Rini sambil terus mengejar Adinda. Namun Adinda seperti terseret mundur. Rini berhenti sejenak. Nafasnya terengah-engah mengejar Adinda. Rini memperhatikan sekitarnya. Dia berada di hutan. Ada sebuah gubuk kecil dengan diterangi seberkas cahaya seperti cahaya lilin. Rini pun menghampiri gubuk itu. Tanpa permisi, dia membuka pintu gubuk itu dan alangkah terkejutnya Rini mendapati sosok mayat kering. Hanya tinggal tulang, tanpa daging, tergolek lemas di lantai gubuk itu. Sosok itu menoleh dan berkata, "Tolong aku, Rini, tolong aku," lirih sosok itu. Siapa kamu?" ucap Rini terbata-bata. "Aku Adinda, Rin," lanjut sosok itu yang bernama Adinda. "Tidak mungkin kau Adinda," sahut Rini tidak percaya. Sosok itu pun berdiri dengan susah payah dan menunjukkan gelang yang diberi Rini dulu. "Aku Adinda, Rini," ucapnya lagi menunjukkan gelang itu. "Apa yang terjadi denganmu, Adinda?" tanya Rini. Tidak terasa air matanya menetes. "Kemarilah, Rini, aku butuh bantuanmu," himbau Adinda. Serasa dihipnotis, Rini pun mendekat. Seiring Adinda menyentuh Rini, badannya yang dibaluti baju kusam mendekati tubuh Rini yang sedang bermimpi dan masuk ke tubuhnya. Udara pagi yang dingin menelusup ke kamar Rini yang terletak di samping rumahnya, yang langsung menghadap persawahan luas. Rini tidak sadar bahwa jendela kamarnya terbuka dari semalam. Hembusan angin pagi membangunkannya. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dia pun menuju dapur dan mengambil wudhu. Selesai sholat, dia kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur. Karena waktu masih pukul 5.35. Di Sragen, waktu itu masih gelap. Ketika Rini hendak menutup jendelanya, astagfirullahaladzim, tepat di depan jendelanya berdiri sosok Adinda yang kering dan bersimbah darah. Dia menjulurkan tangannya dan melayang mendekati Rini. Rini menutup jendelanya dan berlari ke ranjangnya. "Tidak usah takut, Rini.
karena sekarang aku adalah kamu, ujar Adinda. Tidak, Rini pun terbangun. Ternyata dia bermimpi lagi. Masih terbayang-bayang oleh Rini wajah Adinda yang begitu mengerikan. Tidak mau ambil pusing, Rini pun pergi mandi. Di ruang tengah sudah ada ibu dan adiknya Siska yang sudah bersiap berangkat sekolah. Sudah bangun nak, buruan mandi biar seger badannya, ujar sang ibu. Enggak bu, ibu masak apa? Nasi goreng, ini ibu mau antar adikmu sekolah. Nasinya ada di meja itu, ibu berangkat dulu ya, ujar Bu Sutini. Siska pamitan sama Rini dan berangkat sekolah bersama ibunya. 3 hari Adinda tidak pernah datang lagi dalam mimpi Rini. Malam itu Rini seperti biasa berkumpul di teras bersama ibu dan Siska, bercerita bagaimana pengalamannya selama bekerja di Jakarta. Rini menceritakan tentang Adinda pada ibunya, seorang wanita yang tegar menerima cacian dan perlakuan majikannya di matanya. Lalu Rini menceritakan mimpinya 3 hari yang lalu, tentang Adinda yang mendatanginya dan meminta tolong padanya. Ibunya mencoba menelaah arti mimpi sang anak. Sebagai orang tua, naluri Bu Sutini lebih peka dibanding Rini. Begini nak, mimpi itu bunga tidur. Kalau kamu mimpi seperti itu, jangan sampai lupa baca istighfar, biar hatimu tenang, ujar ibu menenangkan. Iya bu, rasanya Adinda itu kena musibah bu. Aku takut kalau ingat wajahnya, badannya cuma tinggal tulang, mata dan hidungnya penuh darah bu. Pokoknya mengerikan wajahnya bu, terang Rini. Ya sudah malam, buruan tidur, jangan kamu ingat lagi, ucap ibu menyuruh mereka tidur. Rini pun beranjak ke kamarnya. Ibu tidur berdua dengan Siska di kamar lainnya yang terletak bersebelahan dengan kamarnya. Aku lapar Rin, ini sudah waktunya, ujar Adinda lirih. Perlahan tubuh Rini beranjak keluar rumahnya, berjalan entah kemana. Keesokan harinya Rini terbangun dengan darah yang sudah mengering di tangan, baju, dan wajahnya. Rini shock dan langsung berlari ke sumur, membersihkan diri dan membuang bajunya yang penuh darah. Warga dihebohkan dengan hilangnya anak perempuan Pak Wayan yang baru berumur 8 tahun. Setelah ditelusuri, warga menemukan bekas darah yang mengarah pada semak-semak di belakang rumah Rini. Warga terkejut bukan kepalang, menemukan jasad anak Pak Wayan yang hanya tinggal tulang dan isi perutnya yang masih tersisa. Warga yang melihat bergidik ngeri melihatnya, bahkan ada yang muntah-muntah di tempat itu. 3 hari berturut-turut warga kehilangan anak kecil dan ditemukan dengan kondisi yang sama, namun di tempat yang berbeda. Rini menyadari kalau itu perbuatan Adinda yang menggunakan tubuhnya. Tidak tahan, Rini pun menceritakan pada ibunya tentang keadaannya yang selalu terbangun dengan badannya yang penuh darah. Ibunya shock mendengar hal itu. Hampir saja pingsan mendengar kenyataan pahit itu. Setelah agak tenang, barulah beliau mulai berpikir. Bu Sutini melihat ke arah Siska. Beliau takut kalau Siska yang akan jadi korban. Terlebih pelakunya adalah Rini, kakaknya sendiri. Tepat jam 12 malam, Rini kembali didatangi oleh Adinda dalam mimpi. Hentikan semua ini Adinda, bentak Rini. Aku belum akan berhenti sampai kau memakan 5 orang anak. Dengan itu, aku bebas menggunakan tubuhmu dan rohmu akan terbelenggu selamanya di sini, di alam mimpi. Tawa Adinda memekakan telinga Rini. Aku bukanlah budakmu wanita iblis. Sejak kau menyentuhku, saat itulah tubuhmu kukendalikan, walau belum sepenuhnya. Tawa Adinda semakin mengerikan. Sementara itu, tubuh Rini mulai bergerak keluar. Ibunya menyadari suara langkah kaki Rini. Bu Sutini yang sedari tadi belum tidur karena memikirkan nasib anaknya, mulai mengikuti kemana tubuh Rini pergi. Rini mengarah ke rumah Pak Samin yang berada tidak jauh dari rumahnya. Pak Samin memang memiliki seorang anak berusia 9 tahun. Nendi namanya. Bu Sutini kalah cepat dengan Rini, hingga Rini pun berhasil membawa Nendi ke dalam semak-semak. Warno dan Trisno yang sedang meronda melihat Rini yang sedang berlari ke arah semak. Mereka pun mempersiapkan alat mereka dan mengejarnya. Mereka kehilangan jejak dalam semak-semak. Perlahan terdengar suara menggerisik di balik semak-semak. Mereka pun menghampirinya dengan senjata yang sudah siap di tangan mereka.
Mereka mulai mendekat dan Rini dengan lahapnya menyantap tubuh Nendi. Sontak Warno dan Trisno kaget bukan kepalang. Tepat di depan mereka, seorang wanita kanibal tengah menyantap manusia. Terlihat santapannya sudah habis separuh dan usus yang masih kecil itu terburai keluar. Sungguh mengerikan. Rini menyadari keberadaan mereka. Dengan mata yang merah dan mulut serta badan yang penuh darah, Rini menerkam Warno, bak harimau menerkam mangsa. "Ah!" teriak Warno. Warno terjatuh dan Rini sudah berada di atasnya. Wajah mengerikan Rini hendak menggigit Warno. Dengan cepat Trisno menancapkan sebuah belati di punggung Rini. "Ah!" teriak Adinda, dan Rini pun kembali pada tubuhnya yang telah tertancap belati. Rini mengerang kesakitan, namun Trisno kembali menusuknya hingga Rini pun meregang nyawa. Wush! Angin malam berhembus seiring roh Adinda yang keluar dari tubuh Rini. Kembali ke kehidupan Tania. "Bagaimana ini, Mas? Mau kita apakan jasad anak kita ini?" ujar Tania terseduh-seduh. "Kita makamkan saja secara layak, Mah. Dan mayat Adinda kita kubur saja di tanah belakang." Hendro menenangkan. "Bakar saja, Mas. Mayat wanita iblis itu, dia sudah merenggut anak kita, Mas." "Bagaimanapun juga jasadnya manusia, Mah. Biar kita kubur saja, tapi di belakang rumah agar tidak mengundang curiga banyak orang." Seminggu berlalu semenjak kematian Naila dan Adinda. Hanya sebagian keluarga Tania saja yang mengetahui hal itu. Surya, kakak Tania, sok mendengar kabar mengerikan itu. Hal serupa yang telah merenggut Ringo, salah satu anak kembarnya 5 tahun yang lalu. Sekarang usia Rangga sudah 14 tahun. Surya dan Rangga masih menginap menemani Tania, sebab Hendro harus tetap menjalani tugasnya sebagai kepala pemadam. "Mas benar-benar tidak menyangka kalau Adinda ada di sini," ucap Surya membuka pembicaraan. Setelah lama larut dengan pikiran masing-masing di ruang tengah. "Aku sudah ada firasat buruk, Mas, sejak wanita setan itu masuk ke rumah ini," sahut Tania. "Bagaimana awalnya dia datang kemari, Tania?" "Mas Hendro yang bawa dia kemari, Mas. Dia korban kebakaran di Lagoa beberapa waktu yang lalu. Mas Hendro terlalu berhati lembut, tidak pernah peka akan hal buruk. Mudah sekali iba pada orang yang tidak dikenal," jelas Tania panjang lebar. "Apa wanita yang mengasuh kami dulu, Pak?" ucap Rangga yang baru datang dari dapur membawa minuman dingin. "Iya enggak, kamu masih ingat kan?" tanya Surya. "Bagaimana aku lupa, Pak? Di depan aku, dia menghabiskan Ringo. Sungguh mengerikan." Rangga bergidik ngeri. "Lalu bagaimana dia bisa kau bunuh, Tania?" tanya Surya, karena tadi Tania sempat memberitahukan kematian Adinda. "Aku menusuknya dengan belati perak yang ada di lemari pajangan itu, Mas." Tania menunjuk ke lemari yang berisi piring-piring hias dan beberapa barang antik. "Apa yang terjadi saat kau menusuknya?" "Dia menjerit dan menggelepar di lantai, Mas. Lalu tubuhnya mengerut bersamaan dengan darah yang keluar dari tiap lubang di tubuhnya," jelas Tania. "Berarti kelemahannya pada belati itu, Tante," sahut Rangga. "Iya, Tania, sepertinya Rangga benar. Atau mungkin perak kelemahannya," Surya menerka-nerka. "Lalu dari mana belati itu berasal, Tania?" lanjutnya lagi. "Itu aku dapat dari kenalan saya di Solo, Mas." Hendro tiba-tiba saja muncul. "Oh, sudah pulang kamu, Hen?" sahut Surya. "Iya, Mas, tadi ada sedikit urusan di kantor, jadi saya telat pulang. Biasanya jam 5 sore sudah di rumah, sekarang sudah jam 7, jawab Hendro. "Mau kupanaskan air untuk mandi, Mas?" tanya Tania. "Ya, Mah, badanku lengket sekali sepertinya," sahut Hendro. Tania pun beranjak ke belakang. Obrolan Surya dan Hendro pun berlanjut. Rangga hanya mendengarkan di samping ayahnya. "Sudah siap airnya, Mas? Mandi dulu biar seger badannya." Tania muncul dari dapur. "Iya, Mah, aku mandi dulu ya, Mas," ujar Hendro sambil berlalu ke belakang. "Pembantumu belum ada kabar, Tania?" tanya Surya. "Belum, Mas." "Apa tidak kau coba menghubunginya?" "Sudah aku hubungi dari kemarin, tidak ada jawaban, Mas." "Coba kau telepon sekarang," ujar Surya. Tania pun mengambil HP BlackBerry-nya dan mengetik beberapa nomor. "Tersambung, Mas," ucap Tania. "Halo, dengan Rini?"
Tania mengawali pembicaraan saat teleponnya dijawab. Beberapa menit kemudian, wajahnya berubah terkejut. Air matanya menetes di kelopak matanya. Surya dan Rangga keheranan melihatnya. "Ada apa, Tania?" tanya Surya bingung. Rini, Mas," ucapnya terbata-bata. "Kenapa Rini, Tania?" Surya semakin penasaran. "Rini baru saja meninggal kemarin, Mas. Tadi ibunya yang menjawab. Beliau menjelaskan kematian Rini yang tidak wajar. Tubuhnya dikendalikan oleh Adinda untuk memakan anak berusia di bawah 10 tahun di desanya," jelas Tania. Terbesit raut ketakutan di wajahnya. "Apa? Bagaimana bisa?" Surya dan Rangga sama-sama terkejut. "Beliau bilang bahwa setelah pernikahan kakaknya, Rini didatangi Adinda dalam mimpi. Sudah 3 orang anak yang menjadi korbannya. Itu berarti dia akan hidup 15 tahun lagi," ujar Rangga. "Iya, Tania. Dulu dia sempat mengatakan bahwa setiap anak yang dimakannya akan memperpanjang usianya selama 15 tahun, sambung Surya. "Tapi Mas, bukannya Rini sudah meninggal dan tubuh Adinda pun sudah kami kubur," sahut Tania cemas. "Di mana kau kubur jasad Adinda?" tanya Surya. "Di samping gudang di belakang rumah, Mas. Ayo kita lihat sekarang. Aku merasakan firasat buruk, Tania." Segera saja Surya, Rangga, dan Tania menuju tempat dikuburnya jasad Adinda. Nihil, gundukan tanah itu menjadi berlubang tanpa isi. "Kita terlambat, Tania," ujar Surya. "Bagaimana ini, Mas? Dia hidup kembali," sahut Tania gemeteran. "Tenang, Tante, kita pasti bisa melenyapkannya," ujar Rangga menenangkan. Hendro yang baru saja selesai mandi tidak menyadari apa yang tengah terjadi di luar. Hendro membuka lemari kaca di kamarnya untuk mengambil pakaian yang akan dikenakannya. Saat lemari ditutup, "Adinda?" Hendro kaget melihat sosok Adinda telah berdiri di belakangnya. Wajahnya dan tubuhnya penuh bercak darah kering. Kau sudah mati, Adinda?" ucapnya terbata-bata. "Berkat Rini, aku bisa hidup kembali," ucapnya lirih sangat mengerikan. "Apa yang kau lakukan pada Rini?" tanya Hendro gemetar. "Dengan tubuh Rini, aku berhasil memakan 3 orang anak manusia dan dia telah mati. Kini giliranmu, Hendro." Adinda melesat cepat ke arah Hendro dan bersiap menikamnya dengan pisau yang sudah digenggamnya. Hendro berusaha lari ke arah pintu, namun naas, langkahnya kalah cepat dengan Adinda. "Ah!" Pisau Adinda sukses bersarang di jantungnya. Hendro terkapar bersimbah darah memenuhi tubuh dan handuknya. "Mas Hendro, itu suara Mas Hendro, Mas!" Tania cemas mendengar teriakan Hendro. "Ayo, kita segera ke kamar Hendro, Tania," sahut Surya. Mereka bertiga segera menuju kamar Hendro. "Tidak, gak mungkin. Mas Hendro, gak mungkin." Tania histeris mendapati suaminya tergeletak tidak bernyawa dengan sebilah pisau menembus jantungnya. "Pah, lihat itu," ujar Rangga menunjuk pada lemari kaca. Terdapat tulisan yang ditulis dengan darah. "Aku datang untuk kalian." "Ayo, kita keluar dari sini, Rangga." "Tania," ajak Surya. "Keluar kau wanita iblis, aku akan membunuhmu," ujar Tania menantang. Kaca pada lemari dan jendela pun pecah seketika. Angin berhembus kencang memasuki kamar. Tap, lampu pun padam. "Ah!" Tania menjerit. "Tania, apa yang terjadi?" Surya terkejut namun tidak ada jawaban. "Rangga, tetap di samping papa," lanjutnya lagi. "Iya, Pak," sahut Rangga. Lampu kembali menyala. Surya dan Rangga terperajat melihat Tania sudah tidak bernyawa dengan leher yang hampir putus. Matanya terbelalak. "Rangga, ayo kita keluar dari sini." Surya mengajak anaknya keluar. Saat sampai di ruang tengah, Adinda muncul di depan mereka. Surya pun mundur. "Rangga, cepat lari." "Tapi aku gak mau papa dibunuh olehnya. Pasti ada jalan lain, Pak." "Sudah, cepat kau pergi, Rangga. Papa akan menahan dia." "Kalian tidak akan kubiarkan hidup." Tawa Adinda menggetarkan kaca pada lemari pajangan di ruang tengah itu. Rangga melihat belati perak yang terjatuh dari lemari itu. Adinda langsung menyerang Surya. Pisaunya diarahkan tepat ke jantung Surya. Surya mengelak, namun lengan kanannya terkena pisau Adinda. Darah mengucur dari lengannya.
Adinda kembali menyerang Surya yang tersungkur karena menyandung meja. "Matilah kau Surya!" Adinda sudah mendekat kepada Surya dan siap menikamnya. "Tidak semudah itu, kau membunuh papaku, wanita iblis!" Tanpa disadari Adinda, Rangga sudah berhasil menancapkan belati perak di jantungnya. "Ah!" Adinda beringsut. Tubuhnya kembali keriput. Dia meronta-ronta kesakitan seiring darahnya yang mengalir deras dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Dagingnya terkelupas sedikit demi sedikit, lalu hilang menjadi abu. Rangga memeluk papanya, menyaksikan perubahan Adinda, hingga tubuh Adinda menjadi tulang dan kering menjadi abu. "Ini sudah berakhir, Pak," ucap Rangga. "Terima kasih, Nak. Kau sudah menyelamatkan Papa," saut Surya. "Hanya Papa yang aku punya. Aku akan melindungi Papa," ujar Rangga menitikkan air mata. Terlihat dua gundukan yang masih basah berdampingan dengan sebuah gundukan kecil. Berdiri nisan bernamakan Tania binti Susilo, Naila binti Hendro Sudrajat, dan Hendro Sudrajat bin Abdullah. "Selamat jalan Tania, Naila, dan Hendro. Semoga kalian tenang di alam sana," ujar Surya yang duduk di kursi roda dengan tangan kanannya terbalut perban. "Ayo kita pergi, Pak," ujar Rangga mendorong kursi roda papanya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.